Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video fisika 2 kali ini, kita akan membahas konsep dasar gelombang elektromagnetik. Secara historis, konsep ini dikembangkan oleh James Clerk Maxwell pada tahun 1864. Maxwell menjelaskan bahwa perubahan atau percepatan muatan listrik dapat menghasilkan radiasi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Secara sederhana, gelombang elektromagnetik dapat kita pahami sebagai gelombang yang terbentuk dari interaksi antara medan listrik dan medan magnet. Medan listrik dan medan magnet ini saling berkaitan, saling mempengaruhi, dan dapat merambat membawa energi. Nah, hal yang menarik dari gelombang elektromagnetik adalah gelombang ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Kalau gelombang bunyi membutuhkan udara agar dapat terdengar, maka gelombang elektromagnetik dapat merambat bahkan di ruang hampa. Inilah alasan mengapa cahaya matahari dapat sampai ke bumi. Jadi ketika kita melihat cahaya, menggunakan Wi-Fi, mendengarkan radio, memakai microwave, atau menerima sinyal dari satelit, sebenarnya kita sedang memanfaatkan gelombang elektromagnetik dalam kehidupan sehari-hari. Dari slide ini, poin penting yang perlu kita ingat adalah bahwa gelombang elektromagnetik merupakan hasil interaksi medan listrik dan medan magnet, merambat, membawa energi, dan tidak memberikan medium. Pada slide ini, kita akan melihat lebih dalam bagaimana proses terbentuknya gelombang elektromagnetik tersebut. Ada 3 konsep dasar yang perlu kita pahami. Pertama, medan listrik dapat ditimbulkan oleh muatan listrik. Artinya, jika suatu muatan listrik, maka di sekitar muatan itu akan terbentuk medan listrik. Medan listrik ini menunjukkan daerah pengaruh dari muatan tersebut. Semakin besar muatannya, maka medan listriknya juga semakin kuat. Namun semakin jauh jaraknya, maka medan listriknya semakin lemah. Kita bisa lihat dari rumus tersebut. Kedua, medan listrik dapat ditimbulkan oleh arus listrik atau muatan listrik yang bergerak. Jadi medan magnet tidak hanya berasal dari medan magnet permanen, dan ketika muatan listrik bergerak dan membentuk arus, maka di sekitar arus tersebut akan muncul medan magnet. Tiga, dan ini yang paling penting, bahwa perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet dapat juga menghasilkan medan listrik. Ingat, adanya di sini kalimat kunci utama adalah perubahan. Ya. Jadi saya ulangi, perubahan medan listrik dapat menghasilkan medan magnet, dan perubahan medan magnet dapat menghasilkan medan listrik. Nah, rumus ini berkaitan dengan induksi elektromagnetik, yaitu perubahan magnet yang dapat menghasilkan gaya listrik, gaya listrik atau tegangan induksi. Ya. Interaksi yang terus-menerus antara perubahan medan listrik dan perubahan magnet inilah yang menyebabkan terbentuknya gelombang elektromagnetik. Proses ini terus berlangsung sehingga gelombang dapat merambat. Hal inilah yang menjelaskan mengapa gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium. Gelombang ini tidak membutuhkan udara, air, atau zat lain sebagai perantara. Gelombang elektromagnetik dapat merambat karena medan listrik dan medan magnet saling menopang satu sama lain. Sekarang kita masuk ke tokoh penting yang menjelaskan dasar teori tersebut, yaitu James Clerk Maxwell. Maxwell mengemukakan sebuah hipotesis bahwa perubahan medan listrik dapat menimbulkan medan magnet. Sebaliknya, perubahan medan magnet juga dapat menghasilkan medan listrik. Proses inilah yang menjadi dasar terbentuknya gelombang magnetik. Namun, pada awalnya gagasan Maxwell masih berupa teori atau hipotesis. Nah, kemudian pada tahun 1887, Erich Rudolf Hertz, seorang fisikawan dari Jerman, melakukan eksperimen menggunakan kumpulan Ruhmkorff. Daripada gambar di slide ini, sebelah kanan, kita dapat melihat skema sederhana alat eksperimen tersebut. Di sebagian kiri terdapat sumber arus listrik dan pemutus arus. Pemutus arus ini membuat arus listrik berubah-ubah dengan cepat. Perubahan arus tersebut masuk ke kumpulan Ruhmkorff dan menghasilkan tegangan tinggi. Tegangan tinggi ini kemudian menyebabkan loncatan api pada bagian pemancar. Loncatan bunga api tersebut kemudian menghasilkan gangguan medan listrik dan medan magnet yang merambat sebagai gelombang elektromagnetik.
Kemudian di bagian penerima, gelombang elektromagnetik yang datang dapat menimbulkan loncatan bunga api kecil. Hal ini menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik berhasil dipancarkan dan diterima. Sekarang kita lihat ilustrasi gelombang elektromagnetik. Pada gambar ini, kita lihat gelombang elektromagnetik digambarkan merambat ke arah kanan, yaitu sepanjang sumbu X. Arah rambat ini ditunjukkan oleh panah yang mengarah ke kanan. Gelombang berwarna biru menunjukkan medan listrik yang diberi dengan simbol E. Medan listrik ini bergerak dari arah atas dan ke bawah atau dapat kita bayangkan berada pada sumbu Y. Sementara itu, gelombang berwarna merah menunjukkan medan magnet yang beri simbol B. Medan magnet ini bergerak pada arah yang berbeda dari medan listrik, yaitu pada arah sumbu Z. Hal penting yang diperhatikan adalah bahwa medan listrik dan medan magnet saling tegak lurus. Pada gambar juga dituliskan bahwa B tegak lurus terhadap E. Kalau kita lihat ini ada logonya di sini. B tegak lurus terhadap. Selain itu, medan listrik dan medan magnet juga tegak lurus terhadap arah lambat gelombang. Karena arah getar medan listrik dan medan magnet tegak lurus terhadap arah lambatnya, maka gelombang elektromagnetik termasuk gelombang transversal. Di bagian atas gambar juga terlihat bahwa nilai C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ini adalah cepat rambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa atau yang sering kita kenal sebagai kecepatan cahaya. Jadi dari slide ini kita dapat menyimpulkan bahwa gelombang elektromagnetik terdiri dari medan listrik dan medan magnet yang saling tegak lurus, merambat bersama-sama dan bergerak dengan kecepatan cahaya di ruang hampa. Sekarang kita bahas sifat utama dari gelombang elektromagnetik. Pertama, perubahan medan listrik dan medan magnet terjadi pada saat yang sama. Artinya, dalam gelombang elektromagnetik, medan listrik dan medan magnet tidak berdiri sendiri. Keduanya saling berkaitan dan berubah secara bersamaan. Dua, gelombang elektromagnetik merupakan gelombang transversal. Maksudnya arah getar yang tegak lurus terhadap arah rambatnya. Jadi arah getar medan listrik dan medan magnet tegak lurus terhadap arah rambat gelombang. Ketiga, gelombang elektromagnetik tidak dipengaruhi langsung oleh medan listrik dan medan magnet keluar karena tidak memiliki muatan listrik. Keempat, sifat gelombang elektromagnetik dapat mengalami berbagai gejala gelombang, seperti pemantulan, pembiasan, difraksi, interferensi, dan polarisasi. Dan sifat kelima, gelombang elektromagnetik dapat merambat melalui ruang hampa dengan kalian sekitar 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Ingat, 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon adalah kecepatan cahaya di ruang hampa. Ya. Kemudian kita akan fokus pada 3 peristiwa penting, yaitu diversi, difraksi, dan refraksi. Pertama kita masuk diversi. Diversi adalah peristiwa perubahan cahaya putih menjadi berbagai warna spektrum. Pada gambar kita lihat, cahaya putih masuk ke dalam prisma, kemudian keluar menjadi warna-warni seperti merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Peristiwa ini menunjukkan bahwa cahaya putih sebenarnya merupakan gabungan dari berbagai warna. Contoh ini yang sering kita lihat dalam kehidupan sehari-hari adalah pelangi. Ya. Jadi ketika tiba ada pelangi, maka kita bisa melihat warna-warna yang ada di pelangi. Bukan hanya warna putih aja. Kedua adalah difraksi. Difraksi adalah peristiwa pelenturan atau penyebaran gelombang ketika melewati celah sempit atau penghalang. Kalau kita lihat pada gambar, gelombang awal yang bergerak lurus melewati celah sempit, kemudian menyebar setelah keluar dari celah tersebut. Ini menunjukkan bahwa gelombang tidak selalu hanya merambat lurus, tetapi dapat membelok atau menyebar ketika berinteraksi dengan celah atau penghalang. Ketiga adalah refleksi atau pembiasan. Refleksi terjadi ketika gelombang, misalnya cahaya, melewati medium yang berbeda. Kalau kita contoh seperti gambar, ada posisikan di dalam air tampak berbeda dari posisi sebenarnya. Hal ini terjadi karena cahaya dari ikan melewati air, kemudian masuk ke udara. Saat berpindah medium, kecepatan cahaya berubah, sehingga arah rambat cahaya juga berubah. Sekarang kita masuk ke contoh aplikasi dalam kehidupan sehari-hari. Satu pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio digunakan untuk komunikasi jarak jauh karena dapat merambat dengan baik di udara.
Contohnya pada siaran radio, televisi, komunikasi kapal, dan komunikasi penerbangan. Contoh dua adalah gelombang mikro. Gelombang mikro digunakan untuk mengirim data dan energi. Contoh pada open microwave untuk memanaskan makanan, radar Wi-Fi, satelit komunikasi, dan jaringan telepon seluler. Kemudian contoh, pada open microwave, gelombang mikro digunakan untuk memanaskan makanan. Pada radar, gelombang mikro digunakan untuk mendeteksi posisi suatu objek. Pada Wi-Fi, satelit komunikasi, dan jaringan telepon seluler, gelombang mikro digunakan untuk mengirimkan data secara nirkabel. Nah, contoh ketiga adalah cahaya tampak. Cahaya tampak adalah bagian dari gelombang elektromagnetik yang dapat dilihat oleh mata manusia. Cahaya tampak digunakan dalam proses penglihatan dan pencahayaan. Contoh pada lampu, kamera, fiber optik, layar monitor, mikroskop, dan teleskop. Jadi, setelah memahami definisi, proses terbentuknya sifat dan aplikasinya. Pada slide berikutnya kita akan bahas aspek kualitatifnya, yaitu cepat lambat gelombang elektromagnetik. Di ruang hampa atau vakum, gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sangat besar, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nilai ini biasa kita kenal sebagai kecepatan cahaya dan disimbolkan dengan huruf C. Pada bagian kiri slide, terdapat persamaan C sama dengan 1/akar epsilon epsilon 0 dikali mu 0. Epsilon 0 adalah permitivitas vakum, sedangkan mu 0 adalah permeabilitas vakum. Secara sederhana, permeabilitas berkaitan dengan medan listrik, sedangkan permeabilitas berkaitan dengan medan magnet. Dari persamaan ini, Maxwell menunjukkan bahwa gelombang elektromagnetik merambat dengan kecepatan yang sama dengan kecepatan cahaya. Inilah alasan mengapa cahaya kemudian dipahami sebagai salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Selanjutnya pada bagian kanan slide terdapat persamaan C sama dengan lambda dikali F. Lambda adalah panjang gelombang, sedangkan F adalah frekuensi. Persamaan ini menunjukkan bahwa hubungan antara cepat lambat gelombang, panjang gelombang, dan frekuensi. Karena di ruang hampa nilai C tetap, maka panjang gelombang dan frekuensi memiliki hubungan yang berbanding terbalik. Jika frekuensi semakin besar, maka panjang gelombangnya semakin kecil. Sebaliknya, jika frekuensi semakin kecil, maka panjang gelombangnya akan semakin besar. Sebagai contoh, gelombang radio memiliki frekuensi yang relatif rendah sehingga panjang gelombangnya besar. Sementara itu, gelombang elektromagnetik seperti sinar X memiliki frekuensi yang tinggi sehingga panjang gelombangnya sangat kecil. Jadi poin penting dari slide ini adalah cepat lambat gelombang elektromagnetik di ruang hampa adalah konstan, yaitu 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Karena cepat lambatnya konstan, maka panjang gelombang dan frekuensi saling berbanding terbalik. Kemudian, apa yang terjadi dengan cepat lambat gelombang elektromagnetik dalam medium? Cepat lambat gelombang elektromagnetik dalam medium dinyatakan dengan rumus V sama dengan 1/akar epsilon dikali mu. Epsilon adalah permeabilitas medium, sedangkan mu adalah permeabilitas medium. Secara sederhana, permeabilitas berkaitan dengan respon medium terhadap medan listrik, sedangkan permeabilitas berkaitan dengan respon medium terhadap medan magnet. Kemudian permitivitas medium dapat dituliskan sebagai epsilon 0 dikali dengan epsilon relativitas. Dan permeabilitas medium dapat dituliskan sebagai mu 0 dikali dengan mu relatif. Dari hubungan ini, kita memperoleh rumus V sama dengan C dibagi akar epsilon relatif dikali mu relatif. Rumus ini menunjukkan bahwa kecepatan gelombang elektromagnetik dalam medium dipengaruhi oleh permeabilitas relatif dan permeabilitas relatif medium tersebut. Jika nilai permeabilitas relatif dan permeabilitas relatif semakin besar, maka kecepatan gelombang dalam medium semakin kecil. Untuk cahaya, hubungan ini sering dituliskan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu V sama dengan C dibagi dengan N. Di sini N adalah indeks bias medium. Indeks bias menunjukkan seberapa besar suatu medium memperlambat cahaya. Jika indeks bias medium besar, maka cahaya merambat lebih lambat. Sebaliknya, jika bias medium mendekati 1, maka kecepatan cahaya dalam medium mendekati kecepatan cahaya di ruang hampa.
Inilah menjelaskan mengapa cahaya dapat mengalami pembiasan saat melewati dua medium berbeda. Ketika cahaya masuk dari udara ke air atau dari udara ke kaca, kecepatannya berubah. Perubahan kecepatan ini menyebabkan arah rambat cahaya berubah, sehingga terjadi refraksi atau pembiasan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa cepat lambat gelombang elektromagnetik dalam medium bergantung pada permitivitas, permeabilitas, dan indeks bias medium. Semakin besar indeks bias suatu medium, maka semakin lambat cahaya merambat di dalam medium tersebut. Oke, kita masuk ke dalam contoh soal. Kita pertama adalah contoh soal yang sederhana. Suatu stasiun radio wave menyiarkan programnya pada frekuensi 100 MHz. Jika cepat lambat gelombang 3 kali 10 meter per second, tentukan panjang gelombang radio yang dipancarkan. Kita sudah bisa lihat hasilnya. Kita tahu bahwa F ya, frekuensi 100 kali 10 pangkat 6. Kenapa 10 pangkat 6? Karena tadi megahertz. Maka hasilnya ada 10 pangkat 8 Hz. C adalah 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Diketahui bahwa C ya atau cepat lambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Diketahui bahwa C itu 3 kali 10 pangkat 8 dan panjang gelombangnya belum diketahui, sedangkan frekuensi adalah 10 pangkat 8 Hz. Maka berapa kepanjang gelombang? Panjang gelombangnya diketahui sebanyak adalah 3 ya, yaitu cepat lambat gelombang dibagi dengan panjang gelombang. Jawabannya adalah 3 meter. Kemudian masuk ke contoh soal yang kedua. Gelombang elektromagnetik merambat dengan cepat. Dengan cepat lambat gelombang 3 kali 10 meter, 8 meter per second. Jika panjang gelombang dari gelombang elektromagnetik tersebut sebesar 200 nanometer, tentukan frekuensinya. Dari sini sama, C-nya tetap 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Lambdanya adalah 200 nanometer atau panjang gelombangnya 200 meter. Sama 200 kali 10 pangkat min 9 sama 2 kali 10 pangkat min 7 meter. Maka diketahui bahwa panjang gelombang, cepat lambat gelombang sama dengan panjang gelombang dikali dengan frekuensi. Kalau kita lihat, maka ketemu bahwa frekuensinya adalah 1,5 kali 10 pangkat 15 Hz. Kemudian contoh berikutnya. Ya, ini adalah gabungan dari contoh yang ada. Suatu gelombang elektromagnetik merambat dalam suatu medium dengan cepat lambat 10 pangkat 8 meter per second. Jika permeabilitas medium 10 pangkat min 11 C kuadrat per Newton meter kuadrat, tentukan permeabilitas medium tersebut. Maka kita ketemu P-nya 10 pangkat 8, E-nya 10 pangkat min 11, maka diketahui bahwa hasilnya adalah permeabilitas medium adalah 10 pangkat 5 BB per EM. Kemudian, soal terakhir. Suatu gelombang elektromagnetik dengan frekuensi 1 MHz merambat dalam suatu medium dengan permeabilitas 1,25 kali 10 pangkat 6. Jika permeabilitas medium 2 kali 10 pangkat 11, tentukan panjang gelombang yang dihasilkan. Maka yang kita cari di sini adalah V itu terlebih dahulu. Dari V ini ketemu bahwa sama dengan 2 kali 10 pangkat 8 meter per second. Dan V sama dengan lambda kali frekuensi. Maka hasilnya ketemu ya bahwa panjang gelombangnya adalah 200 meter. Nah, apa yang kita pelajari dari video kita kali ini atau materi kita kali ini? Pertama, gelombang elektromagnetik dapat merambat tanpa medium melalui interaksi medanisi tidak medan magnet. Gelombang elektromagnetik memiliki berbagai jenis dengan karakteristik dan fungsi berbeda. Cahaya merupakan salah satu bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik dapat mengalami pantulan, pembiasan, pelenturan, interferensi, dan polarisasi. Kecepatan gelombang elektromagnetik dipengaruhi oleh sifat medium dan biasa air. Baik, demikian video kita kali ini. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf kalau ada salah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.